Itu lalu Bung Karno telepon ke Ibu Wardoyo, yuk saya tanggal sekian mau nyekar Bapak sama Ibu, Mbak Kakung sama Mbak Putri, Jati jangan boleh dolin, saya akan pesan khusus ke Jati. Terus akhirnya di sana di Bendogrit, di makam Bendogrit itu aneh, peristiwa itu aneh ya. Yang mimpin upacara itu orang Bali namanya Bu Sakti ya. Lalu Bu Sakti itu pesan begini, nanti tolong ya kalau nanti ada setelah kita berdoa, setelah ada lalat hijau yang datang, itu jangan digusah karena itu diutus oleh leluhur melihat sesaji ini sudah lengkap atau belum gitu. Ternyata betul ada lalat hijau tuh gede dua gitu, gitu. Terus kok ya betul ya. Terus yang kedua pesannya, nanti kalau tanah ini bergerak jangan sampai kemana-mana, berarti permintaan kita itu diterima oleh bumi ini gitu ya. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya yakin bahwa alam itu adalah wujud dari Allah itu sendiri yang memberi kemurahan kepada kita. Nah betul, setelah upacara gini lalatnya pergi, tanah itu bergerak gitu. Nah di Blitar Sentul itu kan di lereng Gunung Kelut. Bayangan saya jangan-jangan Gunung Kelut ini meletus gitu loh. Saya mau berdiri gitu digirikan sama Bung Karno, mau kemana Jati? Mboten Pak, mboten datang pundi-pundi aku kan ya. Nah, jadi kelas berapa? Kelas 2 kelas 2 semea Pak. Ya wis, belajar sing sregep ya sampai lulus. Nanti kalau sudah lulus Jati ke Jakarta, meneruskan perguruan tinggi di sana, dan nanti biar diajarin dalang oleh Pak Gito Swoko. Dalangnya dari Kademangan itu, dalam kegemarannya. Terus Bung Karno pesan gini, Jat, inget-inget ya, besok Jati yang meneruskan Bapak. Sampai sekarang itu saya masih terngiang-ngiang. Jadi istilah meneruskan itu bukan kok saya harus berambisi menjadi RI 1 menjadi, tidak. Dan saya oleh karena itu untuk meneruskan itu saya sebagai orang Jawa, sebagai seorang dalang, yang menang di dalam pewayangan itu siapa? Yang meneruskan generasi. Ternyata Arjuna. Arjuna itu ganteng ya, dikelimpung sama wanita pirang-pirang gitu. Tapi sampurin nyeblak ini bangsane cakil, bangsane buta tuh gulung goweng semua. Nah, dan generasi selanjutnya yang meneruskan bangsa Amarta itu bukan Bratasena yang gagah, gede dur, bukan Gatot Kaca, bukan ini ya. Ternyata yang meneruskan adalah keturunan Arjuna yang namanya Abimanyu. Nah, Abimanyu mempunyai anak Parikesit. Nah, Parikesit itulah sebenarnya adalah paradigma baru pemimpin yang disebut akhir-akhir ini sebagai Satrio Piningit. Nah, sekarang rame. Yang jadi berarti ya waktu itu memang remajanya dipakai belajar dalang sama belajar menari juga ya? Belajar menari di rumah Bu Wardoyo sana, kakak Bung Karno. Dan ternyata rumah itu yang memberi adalah mbah saya. Mbah saya. Mbah saya itu Raden Kertowibowo, itu keluarga dalam Solo, itu mempunyai rumah. Dan Bung Karno waktu kecil di rumah mbah saya. Nanti kalau Mas Indra malam saja dulu ke tempat yang Bung Karno waktu kecil. Di mbah saya itu ada gemelan, ada wayang yang banyak gitu. Terus bukunya itu juga banyak, bukunya di rumah itu di pendopo depan itu bukunya banyak. Bung Karno karena waktu kecil di situ kegemarannya itu apa? Membaca Sekali Tempo, Deska sama mbah saya itu dulu pensiunan normal school, kepala sekolah SMA kalau sekarang ya. Itu sekolahnya dibuang sama Belanda Ajur, lalu beliau hidup di desa Sananwetan sana. Ketika remaja, ini saya penasaran ya, pertama kali punya cewek itu umur berapa ya? Saya SD itu sudah dekat dengan wanita. SD loh Mas, sampai telinga saya sekarang itu tidak bisa, yang kanan tidak bisa dengarkan tuh gara-gara disogok pring sama teman saya lagi, cemburu dengan saya. Karena wanita-wanita itu kalau dengan saya gerombol aja ya. Dan lalu setelah
Orde Baru kuasa, ya tadi saya agak meloncat sedikit itu ya. Ternyata untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno memerdekakan bangsa di dalam kekuasaan Orde Baru 32 tahun, dengan apa untuk melawan? Hanya cukup dilawan 2 orang saja. Karena siapa yang mampu melawan Orde Baru? Tentara di sana punya, di sana jenderalnya jenderal. Kalau jenderal itu umurnya bintangnya 4 ya, di sana bintangnya 5. Jadi jenderal besar ya. Duit punya, ini punya, politik kesempatan punya. Nah, oleh karena itulah, lalu suatu saat saya kenal dengan seorang wanita waktu peristiwa Kuda Tuli ya. Peristiwa 27 Juli 1998 atau 93 itu di Jakarta itu, saya didatangi oleh seorang wanita cantik gitu, itu mahasiswa UI, umurnya 27 Juli lah, dekatin saya gitu, Pak Jati, oh enggak ya mbak siapa? Saya Maharani Suwita gitu. Kaget saya, loh namanya kok sama dengan Ratu di Mojopahit. Terus dengan siapa mbak tadi? Dengan bapak saya itu, Pak Gatot Puger. Rumahnya di mana? Di Ciledug. Ada apa mbak? Saya disuruh ibu mengantar bapak naik ke Gunung Lawu. Kaget saya, loh ibu saya ada di Blitar. Dan tidak mungkin dia kenal dengan ibu saya, itu tidak mungkin. Karena ibu saya ada di Blitar. Nah, setelah itu karena dia cantik ya, saya ya ikut aja. Ternyata di sana itu di Gunung Lawu itu kalau memang direstui oleh leluhur dan di sana itu tujuannya baik ya. Saya itu dijemput oleh jalak, burung jalak. Sejak awal itu mulai dari Ringin Sewu, nah itu udah ada burung jalak yang di jalan di depan saya. Kalau misalnya saya masih terlambat gitu, dia kembali lagi. Terus nuntun sampai ke puncak. Sampai ke puncak burung jalak itu. Ada peristiwa aneh nggak yang dialami ketika di puncak waktu itu? Di puncak itu begitu di sana saya itu dicemooh sama teman orang-orang yang sudah kemah di sana ya. Duh, ini komandannya kok sudah di sini gitu. Komandan apa mas? Yang di ngadain kampanye tiap sore jam 4 sore di Jalan Diponegoro itu kan Pak Jati. Siapa kan Pak Jati? Ya saya Jati Kusumo. Itu ngadain kok bapak malah melarikan diri ke sini. Melarikan diri bagaimana? Tadi malam itu orangnya banyak yang dibunuh, korbannya ratusan pak di sana itu. Lah kok bapak malah di sini? Waduh mas, mohon maaf, demi Allah saya tidak tahu. Jadi siapa yang menyelamatkan? Mbak Maharani Suwita atas perintah ibu siapa? Ibu Laut Selatan. Nyawanya yang jadi diselamatkan. Iya, selamatkan. Terus setelah itu saya turun, ada yang ikut waktu itu namanya Pak Tobing, orang Batak, gede dur, Podo Mas Indra gitu ya. Itu setelah turun itu karena dia itu waktu naik itu nggak kuat kan, saya rangkul gini, jadi saya gendong sampai atas. Biasanya sampai atas itu jam 8 pagi, bisa sampai jam 12 siang. Waktu turun juga saya gendong lagi. Pak Tobing itu loh, ada apa itu gubuk ya, ada gubuk. Mari kita istirahat di sana. Nah, waktu di gubuk tadi itu melihat di sebelah bawah itu ada pasar mas. Pasar itu rame. Yo ono wong bakar sate, ono wong dodol pecel, ono wong tuku, ono wong dodol gitu. Gubuk di pasar itu di tengah hutan gitu. Loh, tengah hutan kok ada pasar seperti ini gitu. Akhirnya setelah itu tahu-tahu itu sudah pagi. Ternyata pasar itu tidak ada. Tidak ada, hutan lebat lagi, hutan lebat. Lah itu saya baru itulah bahwa betul-betul gaib itu ada. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan terhadap mereka, tidak boleh mengutuk, tidak boleh sudon dan lain sebagainya. Jadi saya pengen ini tertarik dengan apa tuh namanya, pada saat 1965 itu kan merupakan tonggak perubahan cita-cita kemerdekaan ya. Terus kemudian mohon diceritakan juga terkait dengan politik pro barat. Ya. Jadi Bung Karno diturunkan itu sebenarnya adalah yang menurunkan kekuatan barat, memakai seseorang yang bisa digunakan sebagai
sebagai anteknya yang ada di sini ya. Karena apa? Karena orang Barat itu pada waktu itu yakin bahwa Bung Karno nanti akan memberi komando. Mereka sudah masuk dengan armada 7 kilo dari Cilacap ya. Kalau Bung Karno memberi komando akan membagikan senjata, Jawa Timur, Jawa Tengah dibagikan senjata supaya tembak-tembakan. Tapi ternyata Bung Karno tidak memberikan instruksi. Bung Karno justru pesan kepada bangsa ini, perjuangan melawan penjajah itu lebih gampang karena antara yang dijajah dan yang menjajah. Tapi perjuangan besok akan lebih sulit karena engkau akan berhadapan dengan bangsamu sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini ramai banget orang-orang bijak yang mulai menganggap pentingnya budaya ya, bahwa suatu negara itu akan kuat kalau sudah budayanya itu kuat juga. Ya, bukan agamanya tapi budayanya yang kuat itu. Betul. Ini akhir-akhir ini ramai diviralkan oleh tokoh-tokoh gitu. Kemudian terkait ini yang tapi mohon maaf, penguburan marhaenisme secara massal. Nah, ya itu. Jadi 65 itu target utama itu adalah marhaenisme, bukan Pancasilanya. Kalau Pancasila itu masih filosofis. Filosofis itu sifatnya abstrak ya. Masih kayalan saya akan membuat satu warung ya, warung ini supaya nanti itu hasilnya bisa untuk menyekolahkan anak, itu kan kayalan. Belum tentu kalau bisa menyekolahkan, bisa mencerahkan itu. Tapi kalau aplikasi perilaku tindakan adalah marhaenisme. Marhen itu adalah manusia yang menderita karena sistem ya. Marhenis itu adalah orang-orang yang memperjuangkan orang yang menderita karena sistem. Marhenisme itu adalah ajarannya. Inilah yang dikubur habis. Oleh karena itu untuk mengubur ini satu jalan, Bung Karno harus di PKI-kan supaya pengikut-pengikutnya itu yang pemuda Marhenis kayak LKN, kayak PNI, kayak semua itu kalau pengikut ngotot ikut Bung Karno bisa di PKI-kan begitu. PKI itu merupakan sebuah stempel yang paling ampuh untuk merobohkan nasionalisme Indonesia. Iya, betul. Tepat sekali istilah zaman, tepat sekali bahwa PKI itu adalah istilah yang sangat ampuh untuk meruntuhkan kondisi politik di Indonesia. Bahkan anehnya sekarang ini itu viral itu adalah rame lagi itu ya. Ini menurut saya adalah pikiran-pikiran orang yang terlambat berpikir tentang politik saja. Karena situasinya sudah lain ya. Lain dengan 65 sekarang ini. Lain sama sekali. Oleh karena itu adik-adik yang muda jangan cepat-cepat percaya dengan mereka-mereka itu. Karena mereka-mereka itu pakai cap itu akan mengarah intinya supaya negara Pancasila itu hancur. Intinya itu.